Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Para pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber terpercaya, tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Presiden Rusia Vladimir Putin disebut akan mengancam menyerang negara-negara NATO. Hal ini karena dukungan NATO kepada Ukraina yang saat ini berperang melawan Rusia. Dikutip dari newsweek.com pada Selasa 12 Juni 2023. Hal ini menurut prediksi pemimpin redaksi Russia Today atau RT Margarita Simonyan. Putin disebut hubungannya dengan para pemimpin Eropa lainnya semakin tegang di tengah perang Rusia-Ukraina. Sejauh mana posisi dan kekuatan NATO saat ini? Apakah pasukan dan infrastruktur militer NATO akan serang Rusia? Apakah perang Rusia-Ukraina akan semakin meluas? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Hasbi Azwar dari Geopolitical Institute. Kita sapa terlebih dahulu Bung Hasbi. Assalamualaikum Bung Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bung Hasbi? Alhamdulillah. Bukan. Alhamdulillah. Baik, Bung Hasbi, kita bahas perang Ukraina-Rusia lagi. Ya, ya. Dan kali ini menurut Rusia merespon keras pernyataan Sekretaris Jenderal atau Sekjen NATO Jens Stoltenberg yang menyebut tempat Ukraina adalah NATO dan mereka berusaha mewujudkannya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan pernyataan itu berbahaya dan dapat menyebabkan akhir serta kehancuran bagi keamanan Eropa. Sejauh mana posisi dan kekuatan NATO saat ini, Bung Hasbi? Baik, Bung Anggi. Jadi ya, NATO itu kan sekumpulan negara-negara aliansi Amerika Serikat ya. Dan apa? Saya kira kita sudah tahu bersama gitu bahwa negara terkuat di dunia ini adalah Amerika Serikat nomor satu. Kemudian setelah itu barulah berturut-turut Rusia, Cina, dan seterusnya. Dan eh, kalau kita lihat ya, apalagi misalnya kalau kekuatan negara-negara anggota NATO itu disatukan, itu mereka menjadi negara atau komunitas kekuatan militer terkuat sejagat lah. Amerika saja sudah terkuat, apalagi digabungkan dengan negara-negara anggota NATO yang lain seperti Inggris, Prancis, Jerman, dan negara-negara anggota yang lain gitu. Jadi saya kira ini bukan suatu hal yang ini sesuatu hal yang kita pahami bersama gitu ya, bahwa NATO ini sangat kuat sekali gitu. Namun NATO ini kan sebenarnya adalah em, apa sebuah komunitas atau aliansi militer warisan perang dingin ya gitu. Dan memang tujuan dari NATO ini adalah untuk memastikan bahwa atmosfer politik global itu masih tetap di bawah kendali Barat gitu. Nah, sehingga walaupun perang dingin berakhir, kalau dulu kan era perang dingin itu NATO ini berkompetisi dengan Pakta Warsawa gitu, atau dengan Uni Soviet ya, Rusia dan negara-negara yang berada di dalam Uni Soviet itu gitu. Nah, tapi kemudian Uni Soviet runtuh tahun 90-an awal. Nah, tapi NATO tidak bubar juga, ya kan? Walaupun ada yang mengatakan yang ngapain NATO, untuk apa lagi NATO harus ada gitu, karena nggak ada lagi kompetisi militer dunia gitu. Tapi ternyata NATO tetap ada sampai hari ini, dan apa yang NATO lakukan? Yaitu menjamin bahwa dunia ini itu betul-betul um, bisa selalu tetap di bawah dominasi Barat gitu. Nah, kalau dalam konteks pertarungan antara Rusia dan NATO sekarang, pasca perang dingin itu kan satu persatu negara-negara bekas Soviet atau negara-negara yang berbatasan dengan Rusia itu dirangkul oleh Rusia gitu. Dan yang terakhir kabar misalnya tahun kemarin itu adalah Finlandia.
Finlandia yang juga bergabung. Yang sebelumnya sudah banyak sekali negara-negara di tetangga-tetangga Rusia yang juga yang sudah bergabung dengan NATO. Nah, itu untuk memastikan bahwa seluruh dunia itu betul-betul berada di dalam genggaman Barat dan potensi-potensi ancaman terhadap Barat itu bisa dihindari gitu. Nah, bahkan sampai Ukraina yang mengajukan proposal untuk bergabung dengan NATO pun, yang membuat akhirnya Rusia marah dan melakukan tindakan penyerangan itu kan sebenarnya bagian dari itu semua. Bagian dari upaya untuk menjamin stabilitas dominasi politik global Barat. Nah, apalagi kita melihat misalnya ya Rusia juga eh, ya kalau kalau kita lihat ya Rusia adalah negara terkuat kedua di dunia secara militer dan biasanya negara yang kuat secara militer dan ekonomi menjadi negara yang superpower itu mereka tidak akan berjalan sendiri. Mereka akan apa namanya memperluas wilayahnya juga gitu. Nah, ini ditakutkan oleh Barat, oleh NATO sehingga NATO berupaya semaksimal mungkin untuk membuat Rusia itu jago kandang aja gitu ya, untuk membuat Rusia jago kandang uh, dan tidak mengancam kepentingan Barat. Nah, salah satu caranya adalah dengan cara itu mengajak Ukraina untuk menjadi bagian dari NATO. Nah, cuman sayangnya adalah ya ini adalah saya kira sesuatu yang bisa diprediksi oleh NATO sendiri gitu bahwa Ukraina ini adalah negara yang berbatasan langsung dengan Rusia dan kalau kita eh, mengajak Ukraina menjadi bagian dari NATO maka pasti Rusia akan meradang dan akan mengambil tindakan yang nekat dan itu yang sudah terjadi hari ini saya kira gitu. Jadi poin saya adalah ya NATO itu akan selalu menjadi komunitas aliansi militer paling kuat di dunia ya dan belum ada potensi-potensi koalisi negara yang lain untuk menjadi komunitas terkuat yang akan menyaingi NATO. Nah, gitu kira-kira, Bung Ang. Baik, Bung Hasbi, yang tadi Anda sudah paparkan, apakah memungkinkan pasukan dan infrastruktur NATO menyerang Rusia, Bung Hasbi? Wah, itu pasti ya. Itu pasti, Bung Anggi. Dan kekuatan yang dimiliki. Dan sekarang kan sebenarnya eh, perang antara Rusia Ukraina itu kan bisa dibilang ya perang proksi ya. Jadi Ukraina itu digunakan oleh NATO, digunakan oleh Amerika pada khususnya untuk mengganggu atau mengobrak-abrik kekuatan Rusia gitu. Jadi sebenarnya Ukraina ini kan adalah apa ya perpanjangan tangan lah gitu dari Barat untuk mengganggu Rusia gitu. Nah, supaya Rusia bisa melemah, ya kan? Karena kalau kita lihat sendiri kan Rusia ini negara yang menjadi negara superpower gitu. Jadi Rusia dilemahkan di Perang Dingin, Soviet dibubarkan di era Perang Dingin, tapi kemudian Rusia kembali menjadi negara kuat gitu dan melebarkan pengaruh, ya kan? Menyebarkan pengaruh secara apa ke seluruh dunia. Dan dalam politik internasional itu kan sebuah negara yang kuat, yang emerging gitu, superpower itu pasti akan membuat negara-negara superpower yang lain, apalagi yang dominan hari ini adalah Amerika dan sekutunya itu akan menjadi terganggu gitu. Nah, sehingga eh, supaya dominasi Amerika tidak terganggu, tidak tergantikan atau tidak tergerus oleh Rusia, maka ya Rusia harus dilemahkan. Nah, cara untuk melemahkan Rusia adalah itu mengepung Rusia dengan kekuatan-kekuatan NATO gitu. Caranya gimana? Negara-negara tetangga Rusia itu diajak semua menjadi bagian dari anggota NATO gitu. Sehingga Rusia tidak berani berbuat tidak apa sehingga Rusia tidak lagi berani macam-macam gitu untuk mengganggu dominasi politik Amerika Serikat. Nah, seperti yang saya bilang tadi, Ukraina ini kan menjadi pion penting nih buat NATO nih. Nah, cuman resikonya besar sekali karena Ukraina itu bagi Rusia adalah bukan hanya sebagai negara tetangga, tapi juga sebagai benteng pertahanan alamnya Rusia sebenarnya gitu. Karena Rusia ini kan negara di sebelah baratnya itu eh, apa namanya darat gitu ya. Jadi tidak ada pertahanan lain kecuali ya negara tetangga gitu. Nah, sehingga ketika negara tetangga itu dikuasai oleh musuh, didominasi oleh musuh, maka ya itu adalah alamat eh, apa
kematian atau lonceng kematian buat Rusia. Itulah makanya Rusia betul-betul akan selalu mati-matian apa namanya membuat Ukraina ini jangan sampai jatuh ke tangan musuh gitu. Makanya setahun berlalu peperangan, setahun lebih berlalu peperangan ini tidak selesai-selesai dan Rusia selalu mencari cara untuk memperkuat kekuatannya. Itu untuk mengupayakan supaya Ukraina ini tidak eh, apa namanya tidak mendekat sama Barat dan tidak jadi bergabung sama NATO gitu. Nah, cuman tadi pertanyaannya apakah NATO akan menyerang Rusia misalnya? Saya kira sejauh ini belum ada gambaran seperti itu ya. Karena ketika itu terjadi, maka saya kira ada risiko besar juga untuk negara-negara anggota NATO gitu. Um, walaupun belum ada perang yang direct war ya antara NATO anggota-anggota NATO gitu dengan Rusia, tapi saya kira dampak dari perang Rusia Ukraina kan kerasa sekali ya. Eropa sudah mulai krisis misalnya, apalagi misalnya terjadi perang. Jadi kalau ditanya apakah mungkin ya mungkin saja. Cuman kan perang itu kan tidak hanya menimbang atau menghitung perangnya saja atau proses serang menyerang saja, tapi dampaknya. Gitu. Apakah dampak jangka panjangnya ini baik atau tidak? Apalagi Rusia ini adalah kekuatan nuklir atau negara yang memiliki kekuatan nuklir yang ya apa Rusia bisa saja melakukan tindakan yang apa namanya maaf nih Rusia bisa saja melakukan tindakan yang mungkin di luar dugaan gitu melakukan serangan nuklir yang itu bisa malah menghancurkan semuanya gitu jadi saya kira tidak ada dan belum ada tanda-tanda menuju ke sana ya NATO akan menyerang Rusia itu Bung Anggi. Baik, terkait Finlandia yang baru bergabung ke NATO, apakah Rusia telah bertindak lewat batas terhadap Finlandia, maka negara-negara NATO akan memiliki legitimasi untuk terlibat langsung dalam mempertahankan negara tersebut? Dan kemudian apakah kondisi tersebut bisa dibilang akan membawa konsekuensi perang dunia yang akan bisa meletus, Bung Hasbi? Uh, Ya, saya kira ini wajar ya, apa namanya ketika terjadi semacam apa namanya perang kata gitu, perang kata antara Rusia dan NATO. Eh, tapi kalau misalnya lihat kenapa Finland itu bergabung dengan NATO, saya kira kan alasannya alasan keamanan ya. Finland ingin em, Finland tidak ingin menjadi sasaran berikutnya dari NATO, dari Rusia, sehingga Finland eh, menjadi bagian dari NATO gitu dan NATO juga mengabulkan itu dengan cepat dan NATO juga paham gitu ya bahwa ya Finland juga harus harus dijaga nih atau negara-negara yang apa lebih Western gitu yang lebih pro Barat harus dijaga jangan sampai nanti misalnya nih kan dalam perang itu akan ada banyak skenario ya jangan sampai Ukraina misalnya jatuh kalah kalah di tangan Rusia dan kemudian habis itu Rusia akan melakukan ekspansi lagi di tempat lain gitu. Dan nah ekspansi pertama-tama yang pasti akan dilakukan oleh Rusia itu pasti negara-negara tetangga, ya kan? Nah, Ukraina sudah diinvasi gitu. Nah, cuma sayangnya sampai hari ini kan belum belum mampu menaklukkan Ukraina. Tapi saya kira dari tahun kemarin apa namanya ada ketakutan besar ya terhadap Finland termasuk NATO. Jangan sampai nanti ternyata yang menang perang ini adalah Rusia dan Rusia akan terus melakukan ekspansi yang lain. Nah, itu perspektifnya NATO itu. Makanya Finland ini akhirnya diterima tahun kemarin menjadi anggota NATO. Nah, tapi bagi Rusia ini adalah ancaman nyata. Bisa saja saya kira kalau tadi pertanyaannya ya, apakah Rusia akan menyerang Finland, kemudian NATO menjaga Finland atau membantu Finland yang kemudian terjadi perang dunia itu sangat mungkin terjadi, sangat mungkin terjadi. Nah, cuman kan saya kira tidak segampang itu ya, karena ini semuanya berdasarkan atas kalkulasi, kalkulasi apa dampak politiknya dan dampak ekonomi dan seterusnya itu. Dan eh, dan saya kira Rusia tidak akan semudah itu menyerang Finland, apalagi sekarang kan lagi sibuk-sibuknya apa namanya
lagi sibuk-sibuknya mengurus Ukraina, dan Ukraina kan juga tidak hanya defensif, sekarang Ukraina itu ofensif gitu. Melakukan serangan-serangan di perbatasan yang membuat masyarakat Rusia menjadi ketakutan. Gitu. Jadi saya kira tidak semudah itu ya. Walaupun misalnya NATO semakin ekspansif keanggotaannya di tetangga-tetangga Rusia, saya kira dengan kondisi Rusia yang sekarang sibuk mengurusi Ukraina, saya kira tidak segampang itu Rusia akan menyerang negara-negara tetangganya yang lain gitu. Itu satu hal. Yang kedua adalah seandainya NATO memang ingin berperang langsung dengan Rusia, ya saya kira gampang saja Ukraina langsung diterima jadi anggota NATO gitu. Tapi saya kira NATO itu tidak menginginkan itu. NATO tidak ingin berhadapan-hadapan perang langsung dengan Rusia karena NATO tidak menginginkan itu. Yang NATO inginkan menurut saya adalah NATO ingin melemahkan Rusia gitu. Melemahkan Rusia supaya NATO itu bisa bebas ekspansi di tetangganya Rusia dan Rusia tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, tujuannya adalah supaya Rusia itu ya tidak menjadi tidak menjadi negara potensial untuk menggerus kekuatannya NATO atau Amerika Serikat. Jadi saya kira itu batasnya di situ, Bung Anggi ya. Tapi kalau misalnya apakah ada kemungkinan di masa depan, bisa saja ya. Segala sesuatu bisa saja terjadi dalam kondisi apapun gitu. Perang dunia satu menuju perang dunia kedua itu kan satu hal yang tidak terduga gitu. Orang menganggap setelah apa namanya eh, pasukan aliansi itu kalah di perang dunia satu, orang sudah menduga ada selesai masalahnya. Ternyata tidak lama kemudian perang dunia kedua muncul kembali gitu. Apa namanya negara-negara yang awalnya kalah itu kan muncul kembali dan akhirnya bisa bisa apa namanya bersaing kembali, berperang kembali melawan pasukan sekutu itu kan. Jadi tidak ada yang bisa memprediksi secara pasti. Itu bisa saja terjadi, semua bisa saja terjadi karena segala sesuatu itu kan kembali kepada kebijakan kebijakan kepala negara tertentu. Nah, cuma kalau melihat kondisi-kondisi yang ada sekarang, saya kira belum belum sampai ke sana gitu, belum sampai ke sana gitu. Itu Bu Anggi. Baik, Bung Hasbi. Kemudian tadi yang Anda paparkan Rusia adalah negara terkuat kedua. Apakah memungkinkan Rusia untuk menyerang balik ke NATO dan apakah perang Rusia Ukraina ini akan semakin meluas menurut Anda, Bung Hasbi? Saya kira tidak ya. Saya kira tidak sampai segitu. Seperti yang saya katakan tadi, karena kalau kalau itu terjadi Rusia itu bebannya akan lebih berat lagi, Bung Anggi. NATO ini kan sudah mengelilingi atau apa hegemoni Barat kan sudah mengelilingi Rusia gitu. Dan Rusia sangat paham itu kan dari Barat, Timur, Utara, Selatan gitu kan. Nah, Barat itu sudah menguasai itu semua gitu. Negara-negara Selatan, negara Asia Tengah itu kan ya boneka-bonekanya Amerika di situ. Kemudian di sebelah barat itu yang mayoritas NATO. Nah, kalau Rusia nekat melakukan itu, saya kira yang Rusia bisa amruk karena pasti akan dikepung tuh dipagarin sama NATO, ya kan? Ditambah lagi kekuatan militer Rusia kan sekarang semakin tergerus kan, banyak tank-tanknya pada berhancuran, masyarakatnya juga banyak yang berlarian, banyak yang mengungsi ke sana kemari karena mereka tidak mau ikut wajib militer misalnya. Jadi ada desakan-desakan internal di Rusia juga yang tidak setuju dengan perang ini gitu. Utamanya aktivis-aktivis yang anti perang misalnya. Ada ribuan yang sudah ditangkap karena aksi demo yang sering berlangsung untuk apa namanya untuk membantah atau untuk menolak perang ini gitu. Belum lagi dampak ekonomi yang diderita Rusia. Jadi saya kira Rusia tidak akan senekat itu ya Bung Anggi ya. Dampak ekonominya sekarang kan luar biasa tuh dampak ekonominya. Di embargo sana sini gitu kan. Akhirnya Rusia tergantung sama Cina gitu. Kemudian militernya semakin menurun kekuatannya gitu ya. Putin sendiri mengaku itu bahwa amunisi Rusia semakin berkurang gitu, drone-nya juga semakin berkurang. Itu yang membuat akhirnya Ukraina kan menjadi ofensif gitu, bahkan sampai perbatasan Rusia sekarang dan membuat wilayah-wilayah perbatasan Rusia itu menjadi ketakutan dan meminta Putin untuk lebih menjaga perbatasan lagi gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah Rusia ingin bisa melakukan apa namanya akan melakukan itu di ke depan, saya kira ya syaratnya adalah ketika Ukraina ditaklukkan dulu oleh Rusia. Tapi saya kira tidak seperti itu ya. Melihat kekuatan Rusia yang terkuras banyak ya energi Rusia yang terkuras banyak dalam perang Ukraina, saya kira tidak secepat itu Rusia akan pulih dan akan melakukan gebrakan-gebrakan yang lain. Jadi saya kira tidak seperti itulah kira-kira Bu Anggi.
Baik, terakhir Bung Hasbi, melihat ancaman yang tadi Anda paparkan begitu nyata ya di depan dunia Islam, apakah dunia Islam hanya akan berpangku tangan, dan jika melihat untuk bertindak, apakah dunia Islam siap dengan konsekuensinya, Bung Hasbi? Ya melihat kekuatan yang dimiliki oleh dunia Islam ya, yang tidak masuk dalam jajaran negara terkuat di dunia secara politik, militer, dan ekonomi, maka pendekatan dunia Islam adalah pendekatan pragmatis ya, saya kira Bung Anggi gitu. Kenapa? Karena ya mereka tidak punya kekuatan apa-apa gitu. Mereka malah bergantung sama negara-negara besar yang sedang berkonflik. Apakah itu Cina, apakah itu Amerika, termasuk apakah itu Rusia. Dunia Islam sekarang tidak menjadi pemain inti, tidak menjadi pemain utama. Jadi mereka menjadi pengekor aja gitu kan. Ada yang menjadi boneka, ada yang menjadi pengekor, ada yang menjadi negara satelit dan lain-lain. Nah, karena begitu kondisinya ya mereka cuma main aman aja. Yang penting apa kebutuhan-kebutuhan atau kepentingan-kepentingan nasional mereka itu terpenuhi. Seperti apa? Kebutuhan militer dan negara-negara maju tetap tersalurkan, kebutuhan ekonomi seperti minyak, gas, gandum itu juga tetap aman. Ya itu saja saya kira yang dunia Islam sekarang inginkan gitu. Jadi betul-betul pragmatis ya. Kenapa pragmatis? Karena loyalitas dunia Islam sekarang kan bukan kepada Islam ya, tapi kepada nasionalisme, sekularisme, liberalisme, dan isme-isme yang bukan dari Islam gitu. Makanya kalau tadi Bung Anggi mengatakan apakah dunia Islam akan bertindak lebih jauh dari itu, saya kira nyalinya sudah tidak ada, Bung Anggi, dan memang basis filosofinya kan bukan Islam. Kalau basis filosofinya Islam kan pasti motifnya amar ma'ruf nahi mungkar kan. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu pasti tidak akan tenang hatinya, tidak akan tenang jiwanya ketika melihat orang-orang lain itu menderita dan tersiksa dan menjadi alat adu domba politik, ya kan? Nah, Ukraina Rusia ini kan sebenarnya ya itu ya, yang berperang itu kan kepentingan-kepentingan elit mereka, tapi yang menderita kan masyarakat itu. Masyarakat Ukraina banyak yang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba harus hancur rumahnya, hancur sekolahnya, kemudian mati, harus mengungsi. Bahkan beberapa kali di kampus kami di Jogja ini, itu didatangi tuh sama perwakilan Ukraina, Dubes, dan membawa Muslim Tatar, tuh, membawa Muslim-Muslim gitu, datang ke sini untuk meminta dukungan gitu, bahwa banyak loh umat Islam di Ukraina yang menderita gara-gara perang ini gitu. Nah, begitulah yang terjadi. Cuma kan ini permainan kepentingan politik elit sebenarnya dan masyarakat yang menderita. Nah, kalau perspektifnya Islam, dunia Islam itu perspektifnya adalah Islam, saya kira tidak akan merelakan terjadinya hal ini terjadi atau kondisi krisis kemanusiaan ini terjadi gitu. Tapi ya karena kita itu tidak punya kekuatan apa-apa, kemudian perspektif kita bukan Islam, akhirnya ya kita cuma bisa mengamankan kepentingan masing-masing dan cuma bisa menyerukan hentikan perang, lindungi warga gitu. Nah, kalau dulu misalnya di era-era kekuatan Islam masih kuat, ya bukan hanya bersuara dan berbicara, tapi juga melakukan aksi-aksi yang nyata. Itu Bu Anggi saya kira. Nah, itulah saya kira hal yang menyedihkan di dunia Islam ya. Jadi kondisi Ukraina sekarang itu ya tidak tidak se kondisi dunia Islam itu tidak lebih baik daripada kondisi Ukraina ataupun dunia Islam lain yang sedang terpuruk seperti Rohingya ataupun Xinjiang gitu ya. Tapi dengan wajah yang lain. Nah, gitu kira-kira. Baik, jazakallah Bung Hasbi untuk pemaparannya terkait perang Ukraina dan Rusia ini. Mudah-mudahan Bung Hasbi senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan dalam setiap aktivitasnya. Amin. Baik, pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, demikianlah program Kabar Petang kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Saya Anggi Suharadi undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat